Tablet favorit saya tahun ini akhirnya resmi. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi 2 bulan lalu saya bahas tablet ini, Lenovo Pad Pro 13. Ini saya rela beli versi China-nya karena tertarik banget nih sama tablet ini, dan akhirnya sekarang masuk resmi Indonesia. Nah, untuk versi resmi Indonesia ini namanya Lenovo IdeaTab Pro Gen 2. Kita unbox dulu ya. Jadi di versi resmi ini lebih lengkap guys. Kita dapat keyboard dengan touchpad, terus ada unit tabletnya, ada kartu garansi resmi ya yang punya lebih dari 100 tempat service center, ada Lenovo Tab Pen Plus, ada adapter charger 45 watt, ada kabel USB Type-C, beberapa buku panduan, dan juga SIM ejector. Nah, di video saya sebelumnya saya udah jelasin ya kenapa saya milih tablet ini dibandingkan dengan tablet dari brand lain, karena jujur guys ini enak buat diajak kerja, dan ternyata untuk versi resminya ini dukungannya lebih lengkap lagi ya untuk produktivitas. Pastinya ada DeX Mode ya yang bikin pengalaman pakainya tuh lebih kerasa mirip laptop, jadi kita bisa buka beberapa aplikasi dalam bentuk Windows. So untuk multitasking tentu aja ini lebih nyaman, dan kalau buat kerja ini punya WPS Office PC level yang bikin pengalaman Office kerasa lebih mirip laptop ya dibandingkan dengan aplikasi Office biasa di tablet lain. Jadi buat ngetik dokumen Word, bikin skripsi, proposal, atau sekedar mencatat ide, semuanya bisa dilakukan dengan tampilan yang lengkap dan fitur yang lebih profesional. Apalagi untuk keyboardnya ini buat ngetik asli enak loh, clicky, feel-nya udah seperti ngetik di laptop karena ukurannya juga besar guys ya. Cuman sayang ini nggak ada backlit-nya, jadi pas gelap harus ngandelin cahaya dari layar tabletnya. Yang di bawahnya ini ada trackpad mulus, ukurannya juga luas, feel-nya juga halus guys ya, support gestur juga pastinya. Nah, kalau desain keyboardnya ini saya suka ya karena terpisah, jadi bisa jadi stand aja seperti ini kalau lagi gambar pakai pen atau lagi nonton. Sedangkan kalau mau kerja tinggal tempelin aja keyboardnya, ini magnetik ya. Nah, WPS Office PC level ini juga siap nih dipakai untuk sheet, support file Excel untuk mengolah data, buat tabel, pakai berbagai rumus, buat diagram, sampai edit banyak informasi, tetap kerasa praktis. Sementara kalau untuk presentasi bisa pakai slides ya yang juga support file PowerPoint. Bisa tambah gambar, ngatur layout slide, atau ngedit materi presentasi tanpa harus pindah ke laptop. Dan untuk USB-C-nya ini bisa display output guys ya. Jadi bisa connect ke proyektor atau monitor yang lebih besar. So dipakai presentasi langsung dari tablet ini juga bisa. Yang tentu aja ini support dengan Lenovo Tab Pen Plus ya, dan juga Lenovo Smarter Reader. Ini toolsnya keren sih, kita bisa kasih anotasi ya kayak marker, atau yang lebih interaktif ya untuk AI Notes-nya misalnya kasih tanda love atau bintang, nanti akan kesimpen guys ya. Bahkan bisa pakai tanda tanya juga nih, nanti akan dijelasin langsung sama AI. Atau bisa juga select text-nya, ini ada jelaskan dengan AI, terus ada terjemahkan dengan AI, ringkasan AI, atau ada AI rewrite ya, ini untuk menulis ulang pakai AI. Bahkan punya AI live transcript juga ya, ini untuk transkripsi dan terjemahkan secara real time. Jadi kepake guys, misal lagi meeting atau nonton video berbahasa asing ya, biar lebih mudah dipahami. Kalau dibandingkan dengan versi China yang saya pakai sebelumnya, versi resmi Indonesia ini lebih lengkap ya untuk fitur AI-nya. Nah, kalau untuk AI creation-nya sendiri, ini ada AI Sketch to Image. Jadi gambar coretan saya tinggal lingkarin aja, terus bisa di-generate ya jadi 3D kartun, graffiti, dan lainnya. Hasilnya jadi sebagus ini. Yang untuk pen-nya sendiri ini punya 4096 pressure level, low latency juga, bisa deteksi kemiringan, dan udah palm rejection. So ini emang enak nih buat diajak gambar. Dan ini juga Bluetooth auto pairing, jadi lebih gampang ya untuk koneksinya, dan chargingnya ini pakai USB Type-C. Nah, lanjut untuk fitur AI lain, kalau punya gambar atau foto yang kurang jelas bisa pakai AI Super Res. Ini untuk meningkatkan resolusi gambar ya supaya lebih jelas. Terus misalnya ada foto dokumen dengan fitur Smart Capture, tinggal lingkarin aja, nanti bisa otomatis di crop jadi lebih rapi. Yang tentu aja juga ada Smart Erase ya, ini untuk hapus objek atau gangguan yang nggak diinginkan pada foto.
Ada juga fitur Smart AI Input. Ini ada shortcut di keyboardnya ya, tombol bintang. Ini untuk bantu bikin tulisan lebih cepat, misalnya meringkas teks atau menerjemahkan teks juga bisa. Atau dibuat jadi poin-poin gini juga bisa guys ya. Dan ini terintegrasi di WPS Office. Dan yang jelas tablet ini juga bisa Gemini AI ya, bisa tanya jawab apapun. Dan ini juga bisa circle to search. So tablet ini buat saya lebih mending ya dibandingkan dengan brand lain, dan jadi pilihan saya untuk gantiin kerjaan di laptop ya karena layarnya. Jadi tablet ini tuh punya display 13 inch Pure Sight Pro ya, jadi tampilannya udah sebesar laptop tapi lebih imersif guys ya. Gambarnya lebih tajam, ini punya resolusi tinggi di 3,5K dan punya refresh rate 144 Hz. So nggak cuma buat kerja guys ya, tapi buat entertainment ini juga lebih puas. Ini punya kuat JBL speaker dan Dolby Atmos. So untuk speakernya, hasil suaranya ini levelnya udah flagship guys. Nah kalau buat gaming sendiri guys, ini aku tes ya buat gaming berat Wuthering Waves. Ini dilibas nih, dan main pakai controller seperti ini lebih menyenangkan guys ya, berasa main di laptop, dan ini bisa lancar 60 fps. Karena performanya emang mantep nih ya, pakai Snapdragon 8 Gen 4 prosesor dengan RAM 8GB LPDDR5X, storage-nya 256GB UFS 4.0, dan untuk OS-nya ini ZUI 18 berbasis Android 16. Kalau cuma game sekelas Mobile Legends mah ini bisa rata kanan 90 fps guys ya, cuma jujur kurang nyaman karena layarnya terlalu luas. Lebih enak emang main game yang support gamepad. Dan dengan prosesor sekencang ini tentu aja nggak cuma untuk main game aja guys ya, apalagi prosesornya ini ada dukungan Hexagon NPU untuk mempercepat fungsi AI. Sementara RAM LPDDR5X dan Wi-Fi 7-nya ini untuk memastikan koneksi serta kecepatan data maksimal. Nah ini aku pakai untuk editing video di CapCut Pad guys ya. Ini 30-an video 4K yang saya rekam pakai gimbal pocket kamera. Untuk previewnya ini lancar, mulus, punya fitur dan tampilan lengkap ya, layaknya seperti ngedit di laptop. Dan ini editingnya aku pakai color correction, ada musik, teks, transisi video, dan pakai retouch face juga nih biar cakep. Dan video 5 menit lebih ini diekspor resolusi 4K juga ya, ini cepet loh, nggak sampai 4 menit. Nah kalau untuk kebutuhan profesional, misalnya untuk meeting online, ini juga siap ya, punya kamera depan 8 megapiksel. So kalau mau dipakai untuk meeting online, ini udah dapat look yang profesional guys ya. Untuk resolusinya sendiri ini di Full HD 30 fps, dan untuk mikrofonnya hasilnya udah sejernih ini. Untuk baterainya juga besar nih guys, di 10.200 mAh daya tahan baterainya, ini awet ya. Kalau untuk streaming video bisa 12,5 jam. Dan ini punya 45 watt quick charge, charging dari 0 sampai 100% dalam waktu 84 menit. Jadi tablet ini misal ngecharge cuma 10 menit udah bisa dipakai 2 jam penggunaan. Nah untuk kesimpulannya, dengan paket lengkap seperti ini tentu aja cocok ya, apalagi buat yang kerjanya sering ngetik dokumen di Office. Dan untuk fitur AI-nya pun ini sangat membantu ya untuk kebutuhan belajar atau kerja. Bahkan ini bisa juga guys dipakai untuk ngedit video untuk konten YouTube. So kalau buat saya guys, ini udah berhasil ya gantiin kerja laptop, yang tentu aja lebih nyaman dibawa-bawa karena ini lebih ringan guys. Bobotnya di 589 gram dan tipis juga ya, di 6,2 mm. Dan tahu nggak, selengkap ini tapi harga resminya ini di bawah 10 juta loh. Gokil sih. Untuk pilihan warnanya sendiri ada 3 ya, ada Luna Grey, Cloud Grey, dan juga Jelly Mint. Terus Adia Tab Pro Gen 2 ini juga punya opsi Matte Edition Display. Edisi ini ngasih pengalaman membaca dan menulis yang kerasa alami ya, seperti di atas kertas. Nah untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek link yang ada di deskripsi video, atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Yuk.